kalender, definisi, filosofi, dan klasifikasi. Nah, di awal materi ini saya ingin menjelaskan mengapa kita penting sekali mempelajari kalender ini. Hal ini tidak lain karena kita sejatinya diperintahkan oleh Allah melalui ayatnya untuk mempelajari benda-benda langit khususnya matahari dan bulan agar diketahui orbit-orbit benda-benda langit tersebut dan diketahui bilangan tahun dan sistem perhitungannya. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 5 yang berbunyi wallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, yang artinya dialah yang menciptakan atau menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haknya atau pasti benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan matahari dan menjadikannya bersinar serta menciptakan bulan, kemudian menjadikannya bercahaya. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan bahwa penciptaan keduanya itu khususnya bulan, yaitu orbit dan fase-fasenya agar diketahui bilangan tahun dan perhitungannya. Maksudnya agar manusia dapat menyusun kalender dari perjalanan atau orbit bulan tersebut. Hal ini menjadi isyarat bagi kita agar pentingnya mempelajari benda-benda langit di angkasa itu untuk kepentingan umat Islam, khususnya secara umum untuk umat manusia. Khususnya untuk perhitungan waktu-waktu dan peribadatan inilah yang menjadi pegangan kita dalam mempelajari kalender. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kalender ini, kita ketahui terlebih dahulu ya definisi kalender baik dari segi etimologi atau kebahasaan maupun nanti dari segi terminologi atau istilah dari para ahli. Secara bahasa, istilah kalender ini dia berasal dari bahasa Latin, yaitu kalendai, yang berarti hari pertama dalam setiap bulan. Jadi orang-orang dulu itu menyebut hari pertama dalam setiap bulan itu sebagai kalendai. Ada juga yang menyebut istilah kalender ini diambil dari bahasa Prancis, kalendir ya, yang berarti catatan pembukuan hutang. Dari istilah inilah kemudian atau dari bahasa Latin kemudian dari istilah bahasa Prancis inilah kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kalender yang berarti pembagian waktu dalam setahun. Dalam bahasa Indonesia istilah kalender ini identik dengan istilah almanak atau penanggalan ya, atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan takwim yang mempunyai makna yang kurang lebih sama, yaitu daftar hari dan bulan dalam setahun. Nah, itu pengertian kalender secara etimologi. Selanjutnya kita bahas makna kalender secara istilah, baik menurut kamus maupun menurut para ahli. Pertama yang saya kutip dari Cambridge Dictionary, kalender adalah the system used to measure and arrange the day, month, and special event of the year according to a belief system of or tradition. Jadi kalender ini dia adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur dan menyusun hari-hari, bulan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam setahun berdasarkan sistem kepercayaan atau tradisi di suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Jadi menurut definisi ini bahwa kalender itu erat kaitannya dengan sistem kepercayaan atau tradisi suatu masyarakat atau sebuah peradaban.
Karena dalam kalender ini memang biasanya berguna untuk merekam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah suatu bangsa atau perayaan-perayaan, ritual keagamaan tertentu. Kalau bagi umat Islam ya, kalender ini punya peran yang sangat penting sebagai reminder atau pengingat peristiwa bersejarah dalam Islam, baik Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian juga perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, maupun untuk keperluan peribadatan seperti penentuan puasa dan juga haji. Kemudian definisi selanjutnya juga ada, saya kutip dari Yahya Syami dalam karyanya Ilmu Falak Sofah min Turos an Alamil Arabi wal Islam. Jadi di dalam kitab itu ya, dalam kitab Ilmu Falak itu dia menjelaskan makna kalender itu apa. Wa fi ilmil falaki yutlaqu ismut taqwim istilahan ala laihah au karwasah allati tashtamiu ala jadwalil ayyam wal asabi' wasyuhur wa ma'abayani tulu'us syamsi wal qamar wa ghurubiha wa tahdidil fajri wazawal wal asar wal maghrib wal isya wa tahdidi ayyamil a'yad wa ghairi dzalik. Jadi menurut Yahya Syami bahwa kalender itu ya tidak hanya berisi tentang jadwal hari, minggu, bulan sebagaimana kita tadi jelaskan di awal, tapi juga disebut kalender itu dia terdapat di dalamnya adalah jadwal waktu sholat dan peringatan hari-hari raya atau hari-hari besar. Jadi kalau hanya berisi jadwal hari, minggu atau bulan sebagaimana kalender yang ada itu belum lengkap disebut sebagai kalender. Harus juga disertakan jadwal waktu sholat dan penentuan awal bulan ibadah dan hari rayanya. Jadi ini konsep kalender yang ideal yang ditawarkan oleh Yahya Syami. Ada juga definisi yang cukup unik ini dari kalender sebagaimana yang diungkap oleh Mujira Harto. Jadi beliau adalah seorang ahli astronomi dari Indonesia yang saya kutip dalam bukunya Sistem Penanggalan Syamsiah atau Masehi. Apa kata beliau? Bahwa kalender itu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memunculkan sentuhan nostalgia berkaitan dengan perekaman peristiwa perjalanan kultural dan sejarah manusia. Sebuah kalender itu disusun oleh manusia untuk mengantisipasi bencana yang bersifat reguler, misalnya bencana banjir yang terjadi akibatnya datang musim hujan. Jadi Prof. Muji ini beliau mencoba melihat kalender ini dari aspek kultural atau dari aspek sejarahnya, bahwa kalender ini disusun dahulunya sebagai sistem yang bertujuan untuk merekam peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, terutama peristiwa alam yang bersifat rutinitas. Kaitannya dengan musim itu kan sifatnya berulang kan, musim hujan, musim panas, kemudian terjadi banjir misalnya. Nah, untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya banjir atau keperluan bercocok tanam atau untuk keperluan berburu dan perayaan hari-hari penting keagamaan. Jadi itu memang fungsi awal penyusunan kalender pada zaman dahulu. Nah, berdasarkan definisi dari beberapa ahli atau dari kamus-kamus terkait tentang kalender ini, dapat kita simpulkan bahwa pembuatan kalender itu pada dasarnya erat kaitannya dengan perkembangan pengetahuan astronomi suatu masyarakat. Maka kalau kita tinjau dari aspek filosofi pembuatan kalender ini sejatinya tujuannya adalah untuk melakukan perencanaan di masa depan dengan melakukan cek ulang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang kemudian direkam dalam sebuah sistem yang memuat jadwal hari, minggu, bulan. Inilah yang kemudian disebut dengan kalender. Jadi kalender ini nanti digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan perayaan hari-hari besar keagamaan, bercocok tanam, berburu, dan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di masa yang akan datang berdasarkan pola pergerakan benda-benda langit yang teratur dan berulang. Nah, penyusunan sebuah kalender ini nanti sejatinya tidak lepas dari pengetahuan tentang ilmu astronomi suatu bangsa.
atau suatu komunitas masyarakat tertentu atau peradaban tertentu. Sebuah kalender itu tidak disusun secara sembarangan atau spekulasi belaka, namun berdasarkan pada pengamatan dan observasi terhadap pergerakan benda-benda langit secara berkala dalam waktu yang panjang, sehingga diketahui bahwa terdapat pola pergerakan yang berulang secara reguler. Nah, dari sinilah dapat ditemukan istilah hari, akibat dari pergantian siang dan malam, istilah bulan sebagai implementasi dari pergantian fase-fase bulan. Demikian pula ada istilah tahun yang merupakan total hari yang ditempuh oleh bumi mengelilingi matahari dan perputaran musim. Nah, untuk itu sekurang-kurangnya terdapat 3 hal yang berkaitan erat dengan penyusunan dan pengembangan sistem kalender. Ketiga hal tersebut yaitu adalah observasi atau pengamatan, kemudian perumusan pola dan perhitungan, dan terakhir penerapan hasil perhitungan. Jadi tahapan yang paling awal itu adalah pengamatan terhadap benda-benda langit secara berkala, secara konsisten dan terus-menerus. Dari pengamatan atau observasi terhadap benda-benda langit dan pergerakan inilah nantinya ditemukan pola dari karakteristik pergerakan benda-benda langit yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk perhitungan, lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah sistem. Hal ini yang kemudian dinamakan sebagai tahapan perumusan pola dan perhitungan. Jadi tergantung yang diamati. Kalau bulan maka jadilah kalender bulan. Kalau yang diamati matahari, jadilah kemudian kalender matahari. Kemudian tahapan yang terpenting berikutnya dalam penyusunan kalender adalah penerapan hasil perhitungan yang akan diberlakukan dalam jangka waktu yang lama. Keakurasian sistem kalender yang diterapkan akan memberikan kemantapan penggunaannya oleh masyarakat tertentu. Dengan kata lain, semakin akurat sistem kalender yang digunakan sebagai prediksi, semakin memberikan keyakinan dan kemantapan yang lebih terhadap penggunaan sistem kalender tersebut. Sebagian sistem kalender yang masih beredar dan berlaku hingga saat ini dalam penerapannya mengalami perubahan-perubahannya, revisi-revisi yang dilakukan dalam upaya penyesuaian rumus prediksi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi penyusunan sebuah kalender itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi melalui proses yang lama hingga kemudian bisa akurat dan bisa diberlakukan atau diterapkan oleh suatu komunitas atau masyarakat atau bangsa tertentu. Nah, jadi di dunia ini ternyata ada banyak sekali model kalender yang disusun oleh berbagai lapisan masyarakat, suku, dan bangsa di dunia. Nah, J.T. Fraser dalam bukunya Time, The Familiar Stranger yang ditulis pada tahun 1987, ini dia menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 40 sistem kalender yang digunakan saat ini di berbagai belahan dunia, di mana setiap kalender ini mempunyai sistem dan aturannya masing-masing. Kemudian juga ada ya dari yang saya kutip ya dari Encyclopedia Britannica yang menguraikan ada 10 jenis kalender yang berkembang di dunia dari zaman primitif ya sampai era modern saat ini. Di antara kalender tersebut antaranya ada kalender Cina, kemudian kalender suku primitif ya, kalender Mesir, kalender Hindia, kemudian ada kalender Barat, kalender Babilonia, kalender Yunani, kalender Islam, dan kalender Amerika Tengah, kalender Yahudi dan sebagainya. Jadi secara umum yang dikenal memang saat ini adalah kalender Masehi itu dan kalender Islam ya kalau kita untuk umat Islam. Nah, dari banyaknya model kalender yang beredar di dunia ini, jika ditinjau dari satuan dasar perhitungannya, kalender tersebut kemudian dibagi menjadi 2 jenis ya. Pertama adalah kalender aritmatik, yaitu sistem kalender yang disusun dengan perhitungan yang sederhana. Makanya kan disebut dengan aritmatik, itu artinya perhitungan yang sederhana.
Jadi sistem kalender ini disusun dengan cara menetapkan jumlah hari dalam satu bulan itu menjadi 29 atau 30 hari secara berurutan atau 30 dan 31 secara berurutan. Kalender yang menggunakan sistem aritmatik ini diantaranya ada kalender Masehi yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita. Jadi jumlah bulannya itu disusun secara berurutan. Tidak perlu menggunakan perhitungan yang rumit. Jadi dihitung 31 Januari, kemudian Februari 28 atau kadang 29, kemudian setelah itu dihitung secara berurutan 31, 30, 31, 30, 31, 30. Jadi tidak perlu menggunakan perhitungan yang rumit, cukup jumlah hari dalam satu bulan itu diurutkan secara berurutan seperti itu. Kemudian yang kedua ada kalender astronomik ya. Jadi kalender astronomi ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang berpedoman pada observasi dan sistem perhitungan secara berkelanjutan. Kalender dengan jenis ini biasanya mempunyai perhitungan yang sangat kompleks dan detail mengenai posisi benda-benda langit. Contoh kalender ini misalnya adalah kalender Hijriah atau kalender Islam, kalender kita umat Islam. Untuk menghitung penentuan bulannya itu dilakukan dengan perhitungan secara astronomis yang bisa dibilang detail dan sangat kompleks. Jadi dia memperhatikan data-data dan posisi bulan serta pergerakannya. Tidak demikian dengan kalender Masehi yang menggunakan aritmatik, itu dihitung dengan sangat sederhana. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait sistem kalender aritmatik dan astronomis ini ketika kita bahas tentang konsep kalender Masehi dan kalender Hijriah ya di pertemuan selanjutnya. Nah, selain kalender itu dibagi dari jenis acuannya, kalender di belahan dunia ini juga nanti bisa dibagi dari aspek atau bisa kita klasifikasikan dari aspek acuan yang digunakan. Secara umum kalender-kalender di dunia ini mengacu pada 3 sistem acuan dalam penyusunannya. Pertama ada kalender matahari, kemudian ada kalender bulan, dan ketiga ada kalender matahari dan bulan. Jadi kalender yang memadukan antara matahari dan bulan. Baik, pertama yang kita bahas kalender matahari ya. Kalender matahari ini kemudian disebut juga dengan kalender Syamsiyah dalam bahasa Arab, atau yang dikenal itu sebagai kalender Masehi atau kalender Miladiyah atau solar kalender dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan demikian karena memang kalender matahari ini dasar perhitungannya mengacu pada pergerakan semu matahari yang perjalanannya itu bergerak secara teratur dalam siklus tahunannya. Sehingga kalender ini nanti berkesesuaian dengan musim. Jadi meskipun istilahnya kalender matahari itu sejatinya adalah kalender yang mengacu pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Namun di bumi itu terlihat seperti matahari yang bergerak. Maka oleh orang-orang kemudian disebut sebagai kalender matahari gitu ya. Nah, di antara model kalender yang menggunakan sistem ini adalah kalender Mesir kuno, kalender Romawi kuno, kalender Maya, kalender Julian, kalender Gregorius, dan kalender Jepang. Jadi itu acuannya adalah kalender matahari ini. Nah, yang kedua ada kalender bulan ya. Kalender bulan ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan lunar calendar ya, atau di dalam bahasa Arab itu dikenal sebagai kalender Qamariyah. Jadi menurut pengertian para ahli, kalender ini merupakan kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi. Sehingga sistem ini kemudian disebut dengan sistem kalender Qamariyah. Acuannya adalah bulan. Berbeda dengan kalender matahari yang acuannya adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari yang kemudian berdasarkan pada perubahan musim. Sistem kalender Qamariyah ini mengacu pada perubahan fase-fase bulan. Jadi ini nanti tidak ada hubungannya dengan musim. Di antaranya kalender yang menggunakan acuan kalender bulan ini adalah kalender Islam ya, kalender kita umat Islam atau kalender Hijriah. Dan terakhir ada kalender matahari dan bulan atau kalender yang memadukan antara kalender matahari dan bulan. Bagaimana teknisnya? Jadi kalender ini disebut juga dengan kalender lunisolar ya. Jadi luni itu
matahari, luni itu artinya bulan atau lunar, solar itu artinya matahari ya. Jadi gabungan antara sistem kalender matahari dan bulan. Kalender ini mengikuti perubahan fase-fase bulan dalam penentuan bulan-bulannya itu, dalam penentuan jumlah hari dalam satu bulan. Namun di sisi lain, kalender ini juga nanti berusaha untuk mengikuti perubahan musim di bumi. Dengan cara apa? Menyesuaikan dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, misalnya kalender yang menggunakan sistem ini atau acuan matahari bulan ini adalah kalender Cina, kalender Yahudi, dan yang dikenal dalam dunia Islam itu ada kalender Arab nanti. Kalender Arab pra-Islam itu menggunakan sistem kalender lunisolar. Jadi memadukan antara bulan dan matahari. Acuannya untuk menghitung jumlah hari dalam sebulan itu menggunakan fase-fase bulan. Jadi jumlahnya itu 29 sampai 30 hari. Kemudian agar kalender itu sesuai dengan perubahan musim, jadi sesuai dengan musim-musim yang ada di bumi, mereka sesuaikan lagi dengan sistem kalender matahari, sehingga nanti ada penambahan 1 bulan ya dalam beberapa tahun. Jadi setiap 3 tahun nanti atau 7 tahun nanti ada penambahan 1 bulan, jadi untuk menyesuaikan dengan musim yang ada di bumi. Nah, jadi itu ya teman-teman, materi kita di awal perkuliahan ilmu falak lanjutan ini, yaitu tentang kalender secara umum. Semoga ini bisa menjadi langkah awal ya, pemahaman awal kita untuk bisa memahami materi-materi di ilmu falak lanjutan selanjutnya yang berkaitan tentang kalender ya. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.